Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama terkait manajemen kamar operasi. Jadi manajemen kamar operasi di sini adalah merupakan suatu serangkaian sistem untuk pengelolaan yang berada di kamar operasi. Jadi bukan teknis pembedahannya yang akan kita bahas. Baik, saya dengan Alfian Fauzi dari IKA Strada Indonesia merupakan dari bagian tim manajemen keperawatan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah definisi istilah yang disebut sebagai kamar operasi, suatu unit atau bagian khusus di rumah sakit, tempat untuk melakukan tindakan pembedahan baik elektif maupun akut yang membutuhkan keadaan steril. Jadi pada dasarnya sifatnya dapat ada dua, yang pertama elektif, terencana, terjadwal, atau akut yang sifatnya harus segera dilaksanakan untuk penyelamatan nyawa misalnya. Kemudian, kamar operasi atau ruang bedah yang lebih dikenal sebagai OK, singkatan dari bahasa Belanda Operation Kamer, sebagai sebuah unit kerja yang terorganisir, sangat kompleks dan terintegrasi, merupakan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan operasi di suatu rumah sakit. Jadi merupakan suatu unit yang dimana di sana merupakan proses untuk dilakukan pembedahan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kamar bedah. Yang pertama, area bebas. Area bebas di sini adalah area yang siapa saja bisa masuk tanpa penggunaan suatu pakaian khusus, tanpa ada prosedur khusus. Kemudian area semi ketat, di mana pada area ini siapapun yang masuk, termasuk petugas ataupun keluarga pasien, wajib menggunakan baju khusus yang terdiri dari topi, baju, dan celana operasi. Kemudian area ketat terbatas. Area ini hanya boleh dimasuki oleh petugas, yaitu petugas kamar operasi dengan menggunakan pakaian khusus kamar operasi lengkap dengan melaksanakan prosedur aseptik terlebih dahulu dengan cara cuci tangan dan sebagainya. Baik. Nah, kemudian ini yang disebut area bebas. Area bebas meliputi mana saja? Ada ruang tunggu pasien di ruangan kamar operasi, ruang TU atau tata usaha, ruang kamar operasi bagian kepala ruangnya, kemudian ruang rapat, ruang ganti baju, ruang tempat istirahat, gudang, kamar mandi, dan WC. Nah, itu adalah area untuk bebas. Kemudian ruang semi ketat. Ada ruang premedikasi, merupakan transisi dari ruang bebas menuju ke kamar operasi. Kemudian ada ruang koridor adalah tempat penghubung menuju kamar operasi. Kemudian ada ruang pemulihan atau recovery room, di mana adalah ruang setelah penyadaran dari pasien yang sudah dilakukan operasi atau melakukan stabilisasi. Kemudian yang keempat adalah ruang penyimpanan alat steril. Jadi alatnya steril tapi ruangannya semi ketat. Kemudian ruang pencucian, tempat sarana-sarana atau alat bebas pakai, dan ruang sterilisasi, ruang depo farmasi, kamar operasi, dan ruang pembuangan limbah operasi. Nah, kemudian yang termasuk ruang ketat atau terbatas adalah meliputi ruang cuci tangan tenaga kamar operasi, ruang induksi ataupun ruang untuk pemberian anestesi, dan yang ketiga adalah ruangan bedah itu sendiri. Nah, kemudian untuk alur pasien, petugas, dan peralatan, di mana pintu masuk pasien pre dan pos jadi harus berbeda. Jadi jalurnya adalah satu arah. Kemudian untuk pintu masuk pasien dan petugas pun otomatis berbeda. Ada jalur khusus pasien sendiri, petugas sendiri. Kemudian alur petugas, pintu masuk dan keluar petugas melalui satu pintu. Jadi bukan satu arah, jadi bolak-balik. Jadi keluar masuknya pada satu pintu yang sama. Kemudian alur peralatan, pintu keluar masuk peralatan bersih dan kotor berbeda. Jadi ini satu jalur. Kemudian standar ruangan yang ada di kamar operasi. Ini tadi sudah ada, cuma ini adalah beberapa poinnya. Ruang tunggu, ruang tata usaha, ruang kamar bedah, ruang ganti baju, ruang istirahat, gudang, kamar mandi, dan WC, ruang premedikasi, koridor kamar operasi, ruang RR atau pemulihan, ruang penyimpanan alat steril,
ruang alat penyimpanan tidak steril, kemudian tempat pencucian instrumen atau alat bedah, kemudian ruang sterilisasi alat bedah, ruang cuci tangan, ruang tindakan kamar operasi. Nah, kemudian ini standar yang harus ada di ruang premedikasi, bisa dibaca sendiri, ada beberapa poin. Kemudian di ruang pulih sadar atau ruang recovery room, ini adalah sarana-sarana yang harus ada, obat untuk bantuan hidup dasar, cairan infus dan sebagainya sampai dengan papan resusitasi. Kemudian alat dan tambahan sebagainya. Kemudian ruang untuk pencucian instrumen, ada meja yang kejap air, bak cuci alat, troli, sikat, tempat sampah, dan desinfektan sebagai untuk sarana mencuci alat-alatnya untuk sebagai desinfeksi. Kemudian ruang sterilisasi tergantung metode sterilisasinya, sterilisator atau mungkin autoclave, kereta dorong untuk mengangkut instrumen, head sterilizer, kemudian ETO apabila menggunakan sterilisasi dengan menggunakan bahan kimia. Kemudian ruang tindakan kamar operasi, sarana-sarana yang paling tidak harus tersedia, mesin anestesi, laryngoskop, mangli forceps, harness, air viva, reservoir bagian berbagai ukuran, brush tube, kemudian gudel, ETT, kanul, silokain gel, face mask, konektor, dan sebagainya. Ini merupakan standarisasinya. Kemudian alat kedokteran, kemudian alat kesehatan lainnya nanti bisa dibaca. Obat-obatan dan cairan otomatis ini perlu kolaborasi dengan tim farmasi dan juga tim anestesi. Nah, ini adalah bentuk layout dari ruangan bedah, satu kamar ruangan bedah. Kalau kita ngomong ruangan bedah merupakan banyak jenis, ada bedah contoh misal bedah syaraf, kemudian bedah umum, kemudian bedah kotor, bedah kecil, kemudian bedah orto dan sebagainya, sehingga minimal dalam sebuah kamar operasi tersusun atas seperti ini. 1 merupakan meja anestesi, 2 meja operasi, 3 meja mayo, 4 meja instrumen, kemudian 5 adalah tempat suction, low suction, kemudian 6 tempat lemari penyimpanan alat habis pakai, 7 counter untuk menghentikan perdarahan, 9 adalah bangku atau tempat biasanya sebagai sarana bantu untuk operator. Nah, letak persyaratan kamar operasi dalam sebuah rumah sakit. Pertama, operation room berada di tengah-tengah RS sehingga disebut sebagai bedah sentral karena letaknya harus di tengah, berdekatan dengan unit gawat darurat, ICU, dan unit radiologi karena ini adalah tempat penunjang dan tempat pintu masuk awal pasien. Sehingga kadang kalau memang jaraknya tidak terjangkau, di UGD atau unit gawat darurat dibuatlah OKUGD khusus. Karena kalau harus melakukan transportasi, di mana kalau keadaan pasien sedang mengalami kegawatan sehingga dikhawatirkan pasien terjadi DOA atau death on arrival. Nah, itu yang dikhawatirkan sehingga diupayakan. Kadang ada beberapa rumah sakit, contoh di Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Dr. Sutomo, mereka memiliki ruang kamar operasi di UGD atau OKUGD. Oke, bentuk dan ukuran operation room tidak bersudut tajam, lantai, dinding, dan lain-lain terbentuk lengkung, warna tidak mencolok. Lantai dinding harus terbuat dari bahan yang keras, rata, dan kedap air dan mudah dibersihkan dan tidak berdebu. Ini adalah ukurannya minimal 5,6 sampai dikali 5,6 atau sekitar 29,1 meter. Kemudian khusus ruangan khusus atau bedah khusus atau besar sekitar 56 meter persegi. Ini adalah ukuran untuk kamar operasi. Sistem ventilasinya, ventilasi operation room harus dapat diatur dengan alat kontrol dan penyaringan udara dengan menggunakan filter atau HEPA filter, menggunakan AC atau pendingin ruangan, suhu ruangan antara 19 sampai 22 derajat Celcius, memiliki kelembapan sekitar 55%. Nanti dicek dari suhu dan kelembapan udara di ruangan. Kemudian sistem penerangan lampu menggunakan lampu khusus sehingga tidak menimbulkan panas cahaya
cukup atau cahayanya terang, tidak menyilaukan dan arah sinar mudah diatur posisinya, sehingga lampu khusus di kamar operasi diletakkan di atas dan dapat dimobilisasi. Peralatan atau meja-meja di kamar operasi harus berudar dan mudah dibersihkan. Untuk alat elektrik, ada petunjuk penggunaan yang tertempel pada sarana atau alatnya. Sistem pelistrikan dijamin aman dan dilengkapi dengan elektroda untuk memusatkan arus listrik, mencegah adanya misal bahaya gas anestesi yang bocor. Sistem instalasi gas medis, pipa outlet, dan konektor N2O dan O2 dibedakan dengan warna, dijamin tidak bocor, serta dilengkapi dengan sistem penghisapan udara negatif untuk mencegah penimbunan gas anestesi. Nah, kalau bahasanya ini disebut sebagai gebyur ya. Pemeliharaan kamar operasi merupakan proses pembersihan ruangan beserta alat-alat standar yang ada di kamar operasi dilakukan teratur terjadwal. Tujuannya mencegah infeksi silang, sehingga kadang ada satu waktu tertentu di mana OK-nya libur karena tidak ada pasien khusus, sehingga seluruh anggota kamar operasi ikut membersihkan. Ada pembersihan yang sifatnya harian, rutin, mingguan, dan sewaktu. Penanganan limbah, pembuangan dan penanganan limbah kamar operasi tergantung pada jenis limbah dengan prinsip limbah padat ditangani terpisah dengan limbah cair. Manajemen organisasi kamar operasi, di mana pelaksana pelayanan kamar operasi jadi ada tenaga medis, perawat, dan non-perawat. Ketentuan umum kamar operasi dipimpin oleh seorang dokter atau dokter ahli atau para medis senior. Kepala ruang OK bertanggung jawab pada Kasih Direktur RS. Kemudian petugas OK harus selalu siap on call 24 jam. Ruang OK harus selalu dijamin kebersihannya. Alat-alat OK harus selalu tersedia siap dipakai dengan alat steril dalam tromol. Obat-obat yang dibutuhkan selama operasi dilaksanakan harus selalu tersedia dan terus dicek terkait sediaannya. Kemudian surat izin atau inform consent untuk melakukan operasi harus ditandatangani saat pasien masuk kamar operasi ataupun sebelum pasien masuk ke kamar operasi. Ya, sehingga biasanya kadang di ruangan pasien keluarga didatangi, diberikan inform atau dijelaskan dulu, baru consent menandatangani. Kalau tidak bersedia berarti refuse atau menolak. Kemudian dokter atau paramedis pasien saat masuk kamar operasi harus mengganti pakaian, alas kaki, khusus untuk ruangan kamar operasi. Selain petugas dan pasien yang bersangkutan tidak diperbolehkan masuk wilayah kamar operasi. Sebelum dioperasi, status pasien harus sudah masuk di bagian administrasi OK dan diregister atau terdaftar. Pembersihan kamar operasi diharuskan setiap selesai operasi langsung dibersihkan. Untuk pembersihan umum dilakukan sekali dalam seminggu. Kemudian prosedur-prosedur di kamar operasi yang harus dimiliki. Kemudian prosedur sebelum operasi, petugas masuk ke kamar operasi harus mengganti baju khusus kamar operasi, memakai alas khusus, memakai tutup kepala, rambut, tertutup semua, kemudian memakai masker, kemudian membukukan data-data pasien di buku register. Pasien didiagnosa penyakit pasien yang benar dan tepat dilakukan oleh dokter sebagai penanggung jawabnya. Kemudian dilaporkan ke dokter OK untuk mempersiapkan dan mengatur jadwal operasi. Keadaan umum pasien sudah stabil di mana tanda-tanda vitalnya dalam keadaan seoptimal mungkin. Kemudian pasien keluarga telah menandatangani inform consent untuk pasien yang akan dioperasi dan supaya direncanakan operasi harus sudah dilaporkan ke kamar operasi 2 hari sebelumnya. Ini yang elektif. Kemudian persiapan prosedur pasien di ruang perawatan praoperasi. Kemudian misal kalau ada bagian-bagian tertentu dibersihkan bulu di sekitarnya. Persiapan pasien 4-6 jam. Kemudian kalau level ini sudah tidak dilaksanakan, biasanya pasien cukup dilakukan puasa. Kemudian pasien diberitahukan untuk dibawa ke ruang kamar operasi. Pakaian pasien diganti di kamar operasi dengan pakaian khusus. Biasanya ini disuruh ganti di ruang premedikasi. Pasien diperiksa kembali tanda-tanda vitalnya dan dicatat. Pasien dimasukkan
setelah pasien selesai dilakukan register atau pencatatan. Prosedur tentang ruangan dan alat-alat ruangan selalu dalam keadaan bersih dan siap pakai. Alat yang akan dibutuhkan diatur atau disiapkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Sudah dalam keadaan steril atau ready. Kemudian prosedur selama operasi, semua petugas akan melakukan operasi, kemudian mencuci tangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi cuci tangannya berbeda dengan cuci tangan di ruangan, cuci tangannya dengan seluruh sampai dengan bahu. Petugas mencuci tangan dengan menggunakan sikat. Kemudian memakai jas steril menurut cara yang berlaku, memakai sarung tangan sesuai dengan ukuran. Asisten instrumen menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dengan kebutuhan operasi di atas meja instrumen yang sebelumnya dialasi dengan 2 lapis kain steril. Asisten operasi mengadakan desinfeksi, jadi sebelum dilakukan penyayatan, lokasi sudah dilakukan desinfeksi. Asisten operasi menutup bagian yang dioperasi dengan dup atau kain steril yang berlubang. Kemudian petugas melakukan sesuai dengan yang dibutuhkan, memonitor keadaan pasien, kemudian melaporkan ke operator bahwa operasi dapat dimulai. Kemudian operator dan asisten operator melakukan operasi sesuai dengan jenis operasi yang direncanakan terhadap pasien. Petugas yang lain yang tidak ikut serta operasi siap di tempat apabila ada keperluan yang sifatnya contoh keperluan tertentu. Dan ada petugas yang menjadi bagian untuk mengontrol keselamatan pasien. Kemudian prosedur sesudah operasi. Operator, asisten operator setelah selesai operasi membuka dup penutup, asisten instrumen operator mengumpulkan kembali alat yang dipakai, menghitung apakah sudah cukup jumlah yang dimasukkan kembali ke loyang untuk dicuci. Pasien dibersihkan oleh petugas OK dan dipasangi pakaian, dipindahkan ke ruang pulih sadar, diawasi pelaksanaan anestesi dan petugas pulih sadar sampai keadaan pasien membaik. Petugas kamar operasi OK lainnya membersihkan meja operasi dan alat lain yang dipakai, misal suction dan lain-lain. Setelah keadaan umum pasien mulai membaik, dipindahkan ke ruang perawatan. Kemudian petugas kamar operasi mencatat ke dalam buku register. Prosedur pencatatan, data pasien dicatat di buku register, kamar operasi masuk, nama pasien, dokter dan yang merawat atau dokter yang bertanggung jawab. Kemudian petugas anestesi mencatat tindakan dan medikasi yang dilakukan selama operasi, sehingga mulai pasien dari setiap 5 menit biasanya dicatat dalam catatan catatan dari petugas anestesi ini. Jadi kalau dulu istilahnya sebagai perawat anestesi, sekarang bukan lagi perawat, ada perpecahan di anestesi ini sendiri. Ada 2 organisasi yang membawa anestesi, memang dasarnya ada yang perawat, ada yang khusus memang penata anestesi. Tetapi aturan yang terbaru, seorang penata anestesi ini sebenarnya bukan lagi perawat, karena dia di luar dari organisasi PPNI sudah. Kemudian operator, asisten operator ataupun asisten operator mencatat laporan operasi beserta tindakan dilakukan operator maupun anestesi. Petugas memindahkan ke buku register. Kalau ada pemeriksaan khusus, contoh dilakukan PA, maka harus diisi formulir dan organ yang dilakukan PA. Setiap awal bulan, tugas administrasi OK membuat laporan kegiatan. Kemudian operator menandatangani dan permintaan pemeriksaan PA. Petugas kamar operasi OK setiap hari membuat laporan kegiatan yang akan diserahkan kepada seksi medis atau perawatan. Ini adalah bentuk pelaporan administratif. Kemudian petugas kamar operasi membuat laporan inventaris. Prosedur penanganan pasien apabila meninggal selama operasi. Dokter operator menjelaskan kepada keluarga sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Jenazah disemayamkan selama 2 jam di ruang khusus di wilayah kamar operasi. Perawat OK memberitahukan ke petugas kamar jenazah bahwa ada pasien meninggal. Jenazah dibawa ke kamar jenazah oleh petugas kamar operasi dan ditimbang terimakan oleh petugas kamar jenazah. Oke, itu untuk pembuka terkait mata kuliah manajemen kamar operasi. Terima kasih.